Kita bisa bilang, itulah sebabnya namanya data perilaku itu tuh jauh lebih berharga gitu daripada si konten itu sendiri teman-teman gitu ya. Karena gini, konten itu sekedar menjawab pertanyaan apa nih yang sedang dilakukan gitu loh, apa sih nih yang sedang dikatakan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang namanya si behavioral telemetry itu tadi, itu tuh menjawab pertanyaan yang jauh lebih, ya gampangannya di sini kita bisa sebut lebih berbahaya gitu ya teman-teman. Itu adalah gampangnya gini ya, sorry ya, rakyat lagi gerak kemana nih? Nah, itu yang bisa dijawab dari si behavioral telemetry gitu ya teman-teman. Dan ya ketika yang namanya perilaku masyarakat ataupun rakyat di sini gitu kan itu berubah menjadi ya data, ya rakyat itu kan tidak lagi hanya menjadi sekedar warga negara gitu loh teman-teman. Tapi namanya rakyat juga menjadi suatu pola yang bisa dipantau. Jadi ya kontrol itu tidak selalu berarti kayak membungkam semua orang, tidak seperti itu teman-teman. Tapi ya kontrol itu bisa banget ya berarti gini loh, kayak mengetahui gitu ya, mengetahui lebih cepat gitu daripada apa? Daripada si publik itu sendiri. Di situ poinnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement full like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih salah satu series dari channel saya itu adalah realitas teknologi. Dan pada episode kali ini saya tuh masih pengen ngajakin teman-teman ngobrolin tentang data lagi, tapi kali ini adalah data kita sebagai masyarakat bernegara. Jadi gini teman-teman, namanya di era digital sekarang itu, namanya negara itu tidak lagi cukup yang sekedar mengontrol kayak misalnya jalan, kantor, televisi, sekolah gitu kan ya, ataupun ya ruang-ruang publik fisik lainnya gitu ya. Karena apa? Ya karena pada hari ini tuh sebagian besar perilaku masyarakat itu tuh kan bergerak di platform digital gitu loh. Jadi namanya rakyat itu kan di platform digital itu tidak hanya berbicara gitu loh. Rakyat itu kan ngeklik, nonton gitu kan, terus juga sharing, berkomentar, masuk live gitu ya. Terus juga bahkan membeli sesuatu, mentransfer sesuatu, berdonasi akan sesuatu. Dan ya bahkan ya rakyat itu akhirnya membentuk opini gitu loh. Dan ya semua itu terekam sebagai apa ya? Sebagai data. Nah, kita tuh jadinya jangan terlalu cepat mengira namanya suatu negara ataupun pemerintahan itu takut pada kontennya gitu loh. Jadi konten itu sebenarnya hanya permukaannya aja gitu ya teman-teman ya. Yang jauh lebih penting itu adalah ya data di balik si konten tersebut gitu loh. Karena apa? Ya karena konten itu hanya menunjukkan apa yang dikatakan sama masyarakat gitu loh. Tapi ketika kita bicara data, data itu kan menunjukkan gimana rakyat itu bergerak gitu loh ya. Jadi siapa yang bereaksi, siapa yang menyebarkan, narasi apa yang menyebar gitu kan. Terus juga kelompok mana nih yang terhubung, terus juga emosi apa nih yang sedang membesar gitu kan. Dan akhirnya tuh ya kapan yang namanya opini itu tuh bisa berubah menjadi tekanan gitu ya teman-teman. Nah, disinilah yang namanya kekuasaan modern itu jadinya berubah gitu loh. Jadi yang namanya suatu pemerintahan negara itu tidak hanya ingin tahu apa yang lagi viral gitu ya teman-teman ya, tapi yang pengen diketahui itu adalah apa yang ada di balik viralitas itu gitu loh. Karena apa? Ya dalam suatu pemerintahan yang sudah ya mengikuti era sekarang ya menjadi digital gitu kan, yang mengontrol konten itu cuma sekedar menghapus sesuatu aja gitu loh. Tapi yang namanya mengontrol data perilaku itu tuh lain cerita. Karena yang namanya mengontrol data perilaku itu kan berarti memahami terus juga memetakan dan tentunya akhirnya apa? Mengantisipasi masyarakat sebelum masyarakat itu bergerak. Jadi bagaimana pembahasannya, simak videonya sampai habis dan biar nggak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama tuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dulu sebelum ada yang namanya platform-platform digital gitu kan, saya misalnya ya media sosial gitu kan. Yang namanya dulu tuh negara itu membaca masyarakat itu lewat sensus gitu kan, terus juga lewat laporan birokrasi dan juga media massa mungkin, dan ya juga ya lewat aparat di lapangan gitu loh. Nah, semuanya itu lambat gitu loh, karena butuh waktu, butuh proses dan juga ya butuh laporan, terus juga butuh interpretasi gitu ya. Tapi yang namanya platform digital itu kan bekerja dengan cara yang berbeda gitu loh ya. Kenapa? Karena yang namanya platform digital itu membaca masyarakat secara real time. Di situ poinnya teman-teman. Jadi kayak misalnya itu kan mulai dari apa yang ditonton, terus juga berapa lama ditontonnya gitu kan, apa yang dibagikan, terus juga ya
misalnya siapa nih yang ngasih komentar gitu kan, terus juga siapa nih yang ikut live gitu, bahkan ya sampai kayak misalnya siapa nih yang ngasih donasi ke sesuatu gitu kan, terus juga siapa follow siapa itu juga diperhatikan gitu loh. Dan juga yang paling penting adalah ya kapan yang namanya emosi publik itu naik gitu loh ya. Jadi emosi publik itu penting gitu kan. Dan tentunya akhirnya kemana ya? Tentunya akhirnya adalah gimana yang namanya satu isu itu tuh berpindah gitu dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu paham suatu konsep yang namanya adalah behavioral telemetry. Maksudnya gimana? Jadi gini, behavioral telemetry itu adalah ya data perilaku gitu yang dia tuh dikumpulkan dari aktivitas digital manusia gitu loh. Kayak misalnya klik, watch time-nya gitu, terus juga ya komentar, share, live gitu kan, terus juga traffic, engagement gitu kan, transaksi, lokasi gitu kan, terus juga ya jaringan si account-nya itu sendiri gitu kan, terus juga pola penyebarannya ya sampai waktu interaksinya gitu ya teman-teman ya. Ini menjadi penting gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena ini tuh kan menunjukkan bahwa dalam dunia digital ya masyarakat itu kan tidak hanya menghasilkan suatu opini gitu loh, tapi juga masyarakat itu menghasilkan suatu sinyal. Di situ poinnya teman-teman. Dan yang namanya sinyal ya tentunya itu bisa dibaca gitu loh ya. Jadi misalkan gini ya, sebuah konten politik gitu misalnya. Nah, yang penting itu bukan hanya isi kontennya gitu loh. Yang lebih penting di situ yaitu tuh adalah kayak misalnya siapa nih yang pertama menyebarkan konten itu gitu kan, terus juga siapa nih yang akhirnya memperkuat dan mengamplifikasi lah dari konten itu gitu, terus juga komunitas mana gitu yang merespon, dan juga ya misalnya seberapa cepat ini penyebarannya itu juga penting gitu ya teman-teman ya. Dan bahkan ya misalnya itu kayak apakah ada pola koordinasi di dalam situ itu juga dipetakan gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, yang paling pentingnya dari situ lagi itu adalah apakah emosi publik itu tuh bergerak menuju kayak misalnya kemarahan, ketakutan gitu kan, ataupun ya bahkan sampai mobilisasi gitu loh. Nah, itu yang dipetakan gitu ya teman-teman ya. Kita bisa bilang itulah sebabnya namanya data perilaku itu tuh jauh lebih berharga gitu daripada si konten itu sendiri teman-teman gitu ya. Karena gini, konten itu sekedar menjawab pertanyaan apa nih yang sedang dilakukan gitu loh. Apa sih nih yang sedang dikatakan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang namanya si behavioral telemetry itu tadi, itu tuh menjawab pertanyaan yang jauh lebih, ya gampangannya di sini kita bisa sebut lebih berbahaya gitu ya teman-teman. Itu adalah gampangnya gini ya, sorry ya. Rakyat lagi gerak kemana nih gitu. Itu yang bisa dijawab dari si behavioral telemetry gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya kayak misalkan di masa krisis gitu ya, ya informasi seperti itu tadi tuh itu sangat bernilai gitu loh teman-teman. Karena siapapun yang bisa membaca gitu ya, terus juga memahami pola-pola perilaku masyarakat secara cepat dan tepat gitu ya teman-teman ya. Itu tuh ya pastinya memiliki kemampuan untuk memahami arah tekanan sosial gitu loh sebelum tekanan itu ya bisa gampangannya itu nampak di jalanan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang jadi masalahnya itu tentunya bukan hanya apakah sebuah konten itu boleh tayang atau tidak seperti itu aja gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah itu adalah siapa nih yang akhirnya itu memiliki peta, gampangannya itu peta digital lah ya, peta digital di atas perilaku masyarakat gitu ya teman-teman. Dan ya ketika yang namanya perilaku masyarakat ataupun rakyat di sini gitu kan itu berubah menjadi ya data, ya rakyat itu kan tidak lagi hanya menjadi sekedar warga negara gitu loh teman-teman. Tapi namanya rakyat juga menjadi suatu pola yang bisa dipantau. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi mungkin masih banyak dari masyarakat kita itu yang masih membayangkan yang namanya kontrol negara itu dengan cara-cara yang lama itu, kayak misalnya sensor, blokir gitu kan, terus juga larangan, terus juga kayak misalnya ya lewat aparat gitu kan, terus juga ya pidato-pidato resmi gitu, terus juga media gitu yang dikendalikan gitu kan. Ya semua itu memang masih dan memang ya mungkin terjadi gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam masyarakat di era digital sekarang itu, ya kontrol itu bisa bekerja dengan lebih halus gitu loh, di situ poinnya. Jadi gampangannya itu tidak semua konten harus dihapus gitu loh teman-teman. Tapi gini, gampang itu jadi gini, cukup tahu aja gitu loh konten mana yang lagi naik gitu kan. Terus juga misalnya cukup tahu siapa nih yang nyebarin, terus juga cukup tahu jaringan mana nih yang terhubung, terus juga kayak misalnya isu mana nih yang mulai panas gitu kan, dan juga ya kayak misalnya emosi apa gitu yang sedang tumbuh gitu kan, bahkan ya akhirnya narasi mana yang perlu ditahan, perlu dialihkan gitu kan, dan juga ya perlu dibanjiri dengan narasi yang lain. Dan itu teman-teman saya yakin cukup menyadari hal itu gitu ya teman-teman ya.
Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang lain, itu namanya adalah computational governance. Maksudnya apa? Jadi si computational governance ini itu adalah bentuk tata kelola modern gitu loh, yang akhirnya itu ya tadi saya bilang menggunakan data gitu ya teman-teman ya. Jadi terus juga menggunakan algoritma, terus juga monitoring, klasifikasi gitu kan, terus juga scoring, dan tentunya sistem digital gitu loh untuk ya ngebaca gitu kan. Habis itu juga memprediksi ya sampai akhirnya itu bisa mengarahkan perilaku masyarakat. Jadi ini tuh bukan sekedar pemerintahan dengan aplikasi lah gampangnya, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini adalah ya suatu governance gitu kan yang mulai bekerja dengan logika komputasi. Di situ poinnya. Jadi masyarakat itu tidak hanya sekedar dilihat sebagai kumpulan manusia gitu ya teman-teman ya. Tapi masyarakat itu dalam era digital sekarang itu dilihat sebagai data flow gitu loh. Jadi kayak misalnya ya traffic gitu kan sebagai engagement juga, sebagai jaringan, risiko, dan akhirnya apa ya sebagai suatu pola gitu loh ya. Dan ya ketika yang namanya masyarakat itu dibaca sebagai pola itu tadi, ya cara mengontrolnya itu juga akhirnya ya berubah gitu loh. Jadi ya kontrol itu tidak selalu berarti kayak membungkam semua orang, tidak seperti itu teman-teman. Tapi ya kontrol itu bisa banget ya berarti gini loh, kayak mengetahui gitu ya, mengetahui lebih cepat gitu daripada apa? Daripada si publik itu sendiri. Di situ poinnya. Jadi kayak misalnya gini ya, dari sisi governance itu bisa banget mengetahui mana nih yang berpotensi meledak nih, isu mana gitu kan. Terus juga kayak misalnya mengetahui akun mana nih yang punya pengaruh, terus juga kayak misalnya komunitas mana nih yang lagi emosi gitu, lagi marah misalnya gitu ya. Terus juga narasi mana gitu yang perlu diredam, narasi mana yang perlu ditimpuk dengan narasi yang lain gitu kan. Dan sampai ya kapan yang namanya perhatian publik tadi itu harus segera dialihkan gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah bagian yang ya menurut keyakinan saya ya itu lebih lebih jadi paling mengerikan lah gitu ya teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena dalam dunia digital yang namanya kekuasaan itu kan tidak hanya bertanya kayak apa nih yang lagi boleh dikatakan sama masyarakat gitu loh. Nggak ke situ gitu. Jadi di era yang sekarang kekuasaan itu ya tentunya jadinya bertanya itu gimana perilaku rakyat itu bisa diprediksi sebelum ya akhirnya rakyat itu bergerak. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi tentunya pada titik ini yang namanya si kontrol digital itu tuh menjadi sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar sensor gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya sensor itu tuh cuma bekerja di permukaan aja gitu loh. Tapi yang namanya si computational governance itu tadi, itu tuh bekerja pada pola gitu loh ya. Jadi itu nggak sekedar hanya menghapus sesuatu gitu loh. Tapi dia tuh ngebaca kayak arus perhatian gitu kan. Terus juga hubungan antar orang gitu kan. Terus juga kayak misalnya emosi kolektif yang sedang terjadi dan sampai ya potensi gerakan gitu loh. Jadi negara itu tuh di era digital ini sekarang itu tuh tidak hanya membutuhkan yang namanya sekedar aturan gitu ya teman-teman ya, tapi dalam ekosistem digital itu sekarang ya negara itu membutuhkan itu tadi, membutuhkan data gitu ya teman-teman. Jadi di situ letak ya gampangan itu letak ketakutannya lah kalau menurut keyakinan saya ya, karena bukan hanya rakyat itu diawasi karena berkata sesuatu, tapi yang jadi masalah itu adalah si rakyat ini kan juga dipetakan ya karena berperilaku gitu ya teman-teman. Oke, jadi dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi jangan lagi melihat yang namanya kontrol digital itu tuh sebagai sensor konten aja gitu ya teman-teman ya. Ya kita tuh perlu paham kalau itu tuh masih terlalu hal yang sederhana gitu loh. Karena konten itu kan bisa dihapus gitu ya teman-teman ya. Tapi yang namanya data perilaku ya itu tuh jauh lebih berharga dan lebih sulit dihapusnya gitu loh. Kenapa? Ya karena dari data negara itu ya bisa banget ngebaca pola gitu kan. Terus juga negara itu dari pola tadi ya negara itu bisa melihat jaringan gitu loh. Dan dari jaringan yang namanya negara itu kan bisa menilai risiko. Nah ketika udah mengerti risiko, ya dari risiko itu kan berarti negara itu bisa menentukan loh apa yang perlu diawasi, perlu ditahan, perlu dibiarkan gitu kan. Dan perlu diarahkan gitu ya teman-teman ya. Ya jadi dulu mungkin yang namanya negara itu kan menguasai ruang fisik gitu ya teman-teman ya. Ya tapi namanya dunia sekarang itu kan ya negara itu ya juga pengen menguasai ruang data juga tentunya gitu. Dan ya mungkin sadar atau nggak sadar ya sudah terjadi gitu ya teman-teman ya. Karena ya namanya rakyat digital gitu gampangannya ya, itu kan tidak hanya hidup sebagai warga gitu ya teman-teman ya, tapi ya juga rakyat digital itu ya hidup sebagai yang tadi saya sebut, hidup sebagai telemetri gitu ya teman-teman ya. Ya jadinya pertanyaan yang ya menurut keyakinan saya itu paling menakutkan itu bukan lagi apakah konten kita sedang diawasi ya teman-teman ya, tapi yang perlu kita pertanyakan itu adalah apakah perilaku kita sebagai masyarakat itu sedang dipetakan gitu loh. Jadi ya sekali lagi selamat datang ya di Realitas Teknologi.
Dan ya, thank you for watching. Salam backend magang.